18 tahun 2013 tentang avokat dan berdasarkan telah atas tindakan dan perbuatan ya dari kedua ketua tadi, jadi menyikapi hal tersebut ya untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah avokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Owibowo ya, dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ya, yang melakukan penyumpahan. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44/KPT.W2T strip U HM.1.1.1/2 Romawi tahun 2025 tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Rasman Arif Sarjana Hukum (Rasman Arif Nasution SH) tanggal 2 November 2015. Yang kedua, Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor 52/52-HM.111/2 Romawi/2025 tentang pembekuan berita acara sumpah advokat nomor B29.U/388-HK.AGF/9 Romawi/2016 tanggal 15 September 2016 atas nama M. Firdaus Owibowo, Sarjana Hukum, nomor induk advokat 011-05969/ADEP strip KAI strip 2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Ya, dasarnya adalah tadi pertimbangannya tadi yang Undang-Undang Nomor 18 ya 2013 tentang avokat ya dengan uraian tadi ya. Dibekukannya berita acara sumpah avokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Owibowo ya, maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan praktek sebagai avokat di pengadilan. Selanjutnya, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tersebut agar dipedomani seluruh pengadilan di tempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Terakhir, pimpinan Mahkamah Agung menyampaikan kepada hakim atau ketua majelis di tempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam memimpin sidang untuk teguh dan konsisten berpedoman dan berpegang pada hukum acara dan pedoman teknis yudisial, tidak goyah dan selalu tegar terhadap ancaman dan intimidasi dari siapapun, dan mengoptimalkan dan mengevaluasi pengamanan internal serta selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam pengamanan persidangan. Bagaimana kalian tahu bahwa hari ini beredar di media sosial katanya berita acara sumpah saya dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Ambon. Begitu juga dengan rekan saya Adinda Firdaus Owibowo juga dibekukan. Nah, untuk adik saya Firdaus Owibowo itu biar organisasinya yang menilai. Saya menyampaikan, pertama, kalau saya sudah bersuara keras, setengah keras, sangat keras, pun tidak didengar, ya,
saya kembalikan kepada organisasi induk saya, yaitu DPN Peradi Bersatu. Poin kedua, bahwa saya tidak ada aturan yang mengatur bahwa saya tidak boleh beracara. Pertama, surat tersebut belum sampai ke tangan saya. Menjadi aneh bagi saya, kok kita sekarang menerbitkan satu surat kalau itu benar, sementara yang bersangkutan belum terima aslinya. Tapi sudah menyebar di mana-mana. Firdaus juga belum menerima, saya juga belum menerima. Tapi menyebar di mana-mana dengan segala perspektif yang terbangun tentang itu. Nah, saya heran, apakah begini cara kerja sebuah lembaga yang kita hormati? Agar tidak putusan yang membekukan, ya. Membekukan itu bukan berarti mencabut. Yang membekukan ini bisa aktif kembali kalau misalnya ada putusan di atasnya dan atau ada kekeliruan. Kalau salah satu ini tidak ada, maka dia tidak bisa lagi praktek sebagai pengacara. Terutama surat bas. Di surat bas itu kan ada janji sumpah. Saya berjanji akan, ya begitulah, mentaati hukum, menghormati martabat pengacara, berperilaku baik. Kalau surat, karena setiap kita sidang itu akan ditanyakan oleh hakim, mana kartu advokat, mana surat bas berita acara sumpah. Rasman dan siapa? Firdaus sudah dibekukan surat basnya. Sudah dibekukan surat basnya, artinya dia sudah tidak bisa praktek sebagai pengacara. Sejak diterbitkan surat pembekuan bas tersebut, Rasman dan Firdaus sudah tidak bisa lagi sebagai pengacara praktek di lembaga kepolisian, kejaksaan, di seluruh pengadilan sampai Mahkamah Agung dan seluruh instansi manapun. Kalau sampai dia menandatangani surat kuasa atas nama klien, maka surat kuasa itu batal demi hukum, tidak sah, karena di surat kuasa dia mengaku sebagai pengacara. Dan kalau sampai dibuat pembelaan yang mengaku berdasarkan surat kuasa itu, maka pembelaannya pun tidak sah, sehingga klien yang akan rugi. Artinya selama surat pembekuan bas belum dicabut, maka selama itu mereka tidak bisa lagi berprofesi sebagai pengacara. Dan juga sudah tidak ada dasarnya lagi memakai jubah advokat. Seperti Rasman mau bergaya nanti katanya sejak tanggal 20 mau pakai jubah advokat. Entah apa kaitannya terdakwa memakai jubah advokat, ya. Jadi sudah untuk saat ini sudah tamat riwayat mereka sebagai pengacara. Sudah waktunya untuk bertobat, merenung kenapa bisa begini. Jadi sekarang ini ada 3 malapetaka yang dihadapi oleh Rasman dan juga si Firdaus yang katanya jago taekwondo, jago pencaksilat, jago tortor, jago dansa, jago boxer. Sekarang ada 3 malapetaka. Pertama, dakwaan karena laporan Hotman Paris. Kedua, proses di Mabes Polri atas laporan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan ketiga, surat bas. Itulah resiko kalau berperang hukum, kalau berperkara melawan Hotman tidak memakai otak. Memanas. Rasman Arief Nasution hari ini mengambil langkah untuk mendatangi sejumlah lembaga pasca ia dan kawan-kawannya dilaporkan ke Mabes Polri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin. Seperti apa respon Hotman Paris atas dipolisikannya Rasman ke Mabes Polri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara?
Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sementara itu, usai Rasman Nasution dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Barreskrim Mabes Polri kemarin, Hotman Paris pun memberikan responnya terkait langkah tersebut. Ia pun juga menilai jika langkah tersebut sudah tepat. Dan menurutnya, ada 4 orang termasuk Rasman yang layak untuk menjadi tersangka dalam kisru tersebut. Namun, Hotman Paris juga meminta agar SK berita acara sumpah milik Firdaus Oyobo agar dicabut oleh Mahkamah Agung melalui permintaan Pengadilan Tinggi tempat Firdaus melakukan sumpah. Dalam hal ini, Hotman pun juga menilai Firdaus tidak cukup hanya dipecat dari organisasi advokat yang menaunginya apabila SK Basnya tidak dicabut oleh MA. Pasalnya, dengan SK berita acara sumpahnya itu, ia pun masih bisa beracara sekalipun pindah ke organisasi advokat lainnya. Buat laporan polisi tersebut sudah tepat karena memang kita belum punya undang-undang contempt of court. Kalau ada undang-undang contempt of court seperti di Singapura, di Inggris, hakim langsung memerintahkan ditahan menit itu juga. Di kita belum ada. Sudah pasti harus dilaporkan adalah 2, Rasman dan Firdaus. Ada cewek yang juga menimbulkan kegaduhan, yang selalu teriak-teriak. Ya itu, saya nggak tahu apa benar dia bininya atau tidak. Ya itu harus jadi tersangka juga. Terus satu lagi ada pengacaranya yang juga yang sudah nenek-nenek itu loh. Itu bikin kegaduhan paling besar itu. Bukannya udah tadi kok diulang lagi? Sedikit menegaskan gitu loh. Ya. Seperti apa, Bang? Apa? Sudah dilaporkan dia Iya, tindakan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara membuat laporan polisi tersebut sudah tepat. Karena memang kita belum punya undang-undang contempt of court. Kalau ada undang-undang contempt of court seperti di Singapura, di Inggris, hakim langsung memerintahkan ditahan menit itu juga. Di kita belum ada. Tapi ada satu lagi yang perlu segera dilakukan, karena ini sudah penghinaan yang sangat kotor terhadap pengadilan dan hakim, agar Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk mencabut surat SK Bas berita acara sumpah. Kalau itu dicabut, dia tidak bisa bersidang selamanya karena dia tidak bisa pindah. Di kita kan pengadilan nggak ada 2, hanya 1 pengadilan kan. Kalau hanya dipecat sebagai anggota organisasi pengacara, dia tinggal pindah dan tinggal cetak kartu. Jadi sekali lagi, manusia kayak gini jangan sampai bersidang lagi karena benar-benar tidak ada malunya. 2 orang ini terutama Rasman, otak lu itu di mana gitu loh. Kau menghina hampir seluruh hakim. Tapi kau berpraktek di pengadilan dan kau lagi diadili sebagai terdakwa. Itu kan suatu kebodohan yang luar biasa. Bayangkan nasib klien-kliennya yang sedang dia pegang. Karena kalau hakim lihat surat kuasa dari dia membela klien, ya pasti gimana? Pasti marah lah. Kalau itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi, maka selamanya Firdaus dan Rasman tidak lagi bersidang. Dan kalau mau sesudah nanti kalau Basnya dicabut, kalau Anda mau mencari pekerjaan, silahkan jadi bodyguard juga, cocok lah untuk nakut-nakutin tante-tante di Senen. Oke, Bung Rasman, apa yang kau lakukan mempermalukan istri dan anak-anakmu. Apa yang kau lakukan membahayakan dirimu sendiri. Kau menuduh hakim yang sedang mengadili kamu sebagai koruptor. Kau membahayakan diri sendiri. Kamu teriak-teriak, kamu bilang tidak takut di penjara, bohong. Karena kau takut di penjara, makanya kau teriak-teriak. Kau mencoba mencari perhatian orang. Untuk Firdaus, hei Firdaus, kau pengacara dari mana sih? Aduh, tingkah lamu itu benar-benar, udah deh. Saya sudah jadi pengacara hampir 40 tahun dan bukan sekedar ngomong kayak lu baca dalam sejarah hukum Indonesia itu.
hampir semua konglomerat gue yang pegang, semua perkara internal gue yang pegang. Selain itu, praktisi hukum Farhad Abbas juga ikut memberikan respon usai Rasman dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ia pun juga menilai jika langkah tersebut sudah tepat. Karena itu, seorang hakim yang sudah mempidanakan terdakwa yang sidangnya ia tangani, maka sangat kelewatan kalau tidak dipenjara. Farhad pun tampaknya berharap jika Rasman masuk penjara terkait kisru saat itu. Ia pun juga berharap semua yang terlibat dalam kisru itu pun diseret ke dalam penjara. Namun, Farhad berharap agar Firdaus Oyobo tidak dipenjara karena pemecatan Firdaus dari organisasi advokat sudah cukup pahit baginya. Pura-pura ninja nih ketika di pengadilan, itu saja. Dan kita minta supaya pada sidang berikut langsung dimasukin aja penetapan penahanan. Dalam hal ini memang kemarin saya menyatakan keras banget, saya minta supaya dihukum semua, ditangkap semua gitu. Tapi setelah saya renungkan kembali, saya pikir yang diproses hukum itu cukup terdakwa dan keluarga terdakwa yang teriak-teriak di pengadilan saja. Dalam hari ini pura-pura ninja maupun istrinya sebaiknya dia saja yang diproses. Tapi kalau pengacara ini sudahlah, kita minta organisasi advokat pengacaranya nggak usah dipidana. Pengacara udah dipecat itu udah lebih parah daripada pidana gitu. Karena biar bagaimanapun mereka kan mengatasnamakan kliennya walaupun ada melanggar. Dan memang agak dimaklumin sih, Mahkamah Agung ini nggak terlalu ribut banget karena memang kondisinya saat sidang selesai. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.